Steeler, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share. Ide yang sangat inovatif, teknologi tinggi, IT. Terobosan baru. Ini ada luar biasa. Kreativitas positif dan media informasi. Ini hal yang positif. Ini wadah yang lebih tinggi. Mendukung lah. Oke, bisa ada yang mengerti. Napmi Betwi Steel TV Rancak Wana. Hai Steeler, hari ini kita ketemu dengan Angkatan 96 di kawasan Ampera. Dengan siapa Mas? Hai Steelers. Saya Prasetyo Buntoro Luhur Wibowo, di Angkatan 96, saya biasa dipanggil Boy. Dulu di 135 atau Steel ya, saya kelas 1, 12, 2-nya 26, 3-nya 31. Ikut Paskibra, terus kayaknya itu aja deh. Ini satu lagi ada nih. Halo Steelers, nama SMP tuh Indah Stiani, panggilannya Ani, tapi kadang dipanggil Inem. Nanti kenapa dipanggil Inem, aku kasih tahu kenapa. Terus di SMP 135 itu kelas 1-nya 18, kelas 2-nya 24, kelas 3 31, masih ingat. Terus aku itu aktifnya di melukis, nyanyi, baca puisi, berantem dan lain-lain. Nanti Taekwondo. Oh iya, taekwondo, basket. Ya Mas Buntoro, Mas Boy ya. Boy aja, Mas Boy dia, aja. ya. Biar gampang gitu kan. Iya. Dan itu Boy juga nama ngetop juga loh itu. Iya, itu. Ngetop nakalnya ya. Itu udah ceritanya sendiri iya, nama iya. itu. Tadi kita Iya, udah iya. perkenalan, saya sekarang mungkin kita saat masa-masa SMP dulu pastinya ada beberapa kenangan lah ya. Di sini ada mungkin masih inget dengan teman-teman dulu itu siapa aja Mas kira-kira yang masih inget, bisa sebut nama-nama mungkin atau Untuk teman, wah banyak sih yang masih kenal, masih main karena satu wilayah ya kan 135 tuh kan tempatnya Pondok Bambu, daerah-daerah sekitarnya ada Pangkalan Jati, bahkan sampai Pondok Gede, Jatiwaringin, sampai ke Rawadomba, masih banyak teman-teman. Contohnya yang paling dekat ada di Pangkalan Jati, ada Rifai, itu teman dekat saya, panggilannya Dede. Rifai ya? Mas Rifai. Dede. Dede. Nah, kita juga punya geng dulu namanya Rotasi. Wah. Rombongan Tangan Usil. Sebenarnya enggak sih kreasi, cuma dikira kita usil, kreasinya di tembok orang. jadi jahil kan Rotasi Rombongan Tangan Usil. Iya. Gitu. Yang mungkin ada yang masih ketemu intens sama teman-teman. Intens ada teman ketemu ya salah satunya Rifa itu gitu kan. Si Rifa ini memang selain deket dia best friend saya lah gitu. Ya, buat curhat, buat sharing, buat segala macam. Iya. Kalau Mbak Indah ada teman-teman yang sampai sekarang masih ingat gitu terus masih Ya, ketemu intens. mungkin saya bisa dibakar sama Boy tadi ya. Karena sejak dari lulus SMP itu seperti menghilang dari dunia peredaran SMP. Tapi punya banyak sahabat juga. Dulu ada, aku malah pengen nyari nih dengan adanya Steel TV, itu ajang dimana teman-teman masih pada inget nggak ya sama saya gitu. Ada namanya sahabatku namanya Desi, ada namanya Hanis. Terus yang paling dekat ya dia sih, mau diakuin juga ya. Karena dia intens untuk ngehubungin segala macem gitu loh. Iya. Kita sapa dulu ya. Tadi siapa namanya Mbak? Oh, yang Desi. teman aku, Desi, Hanis, sahabat aku siapa lagi ya? Mudah-mudahan hari ini nonton ya. Iya. Harus nonton, itu saya invite. Jadi 96 ini agak unik nih Om. Jadi banyak sebenarnya yang berusaha untuk menghubungi ini untuk reuni dulu. Kita punya reuni angkatan, tapi nggak jadi.
bergantian nih, panitia lu ya sampai akhirnya gitu. Ntar kita ada yang kebagian lu cariin kontaknya ya. Kita ubek tuh kemana-mana gitu. Nah, ya udah begitu udah dapet acaranya bentar lagi. Bersyukur kemarin ada acara reuni akbar, baik yang di Smesco sama yang di Taman Mini. Itu mantep. Penyelenggaranya siapa? Ikut ya? Ikut, saya datang dua-duanya. Kok nggak ngundang sih? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Banyak waktu itu yang hadir, Mas. Lumayan, angkatan 96 di atas 30-an orang sih ada. Luar biasa kalau 30. Lumayan. Yang di Smesco ya 30-an orang pakai baju ungu waktu itu saya ingat dress code-nya. Kemudian yang di Taman Mini dress code abu-abu 96 tapi jumlahnya lebih sedikit sih daripada Smesco. Tapi alhamdulillahnya adalah aku bangga banget sih kenapa kita sekarang punya Still TV. Itu karena apa? Untuk mengingat memori. Yang kedua adalah menjalin silaturahmi. Karena itu paling penting ya, apalagi kalau misalnya angkatan 80-an, 90-an tuh kayaknya udah pada ibu-ibu bapak-bapak gitu kan, ketemu lucu banget ngenang-ngenang masa SMP gitu loh. Iya. Semoga saja ya Still TV ini bisa mempersatukan. Betul, itu yang paling utama. Terus tadi dengan teman-teman, kalau dengan guru-guru gimana dulu? Pernah ada story nggak guru terus bisa mungkin masih ingat dengan lo dulu. Jadi kenapa dipanggil Inam? Jadi kalau misalnya angkatan aku 96 itu kenalnya malah namanya Inem. Namaku kan Indah Setiani, dipanggilnya Ani sebenarnya. Cuman karena anak SMP itu kan males kayak males nama panggilan kamu siapa, kadang-kadang kan gitu kan. Jadi manggil nama depannya Indah. Jadi oke lah. Adalah satu guru. Jadi aku kan nggak ngeh kalau dipanggil Indah kan. Indah, guru bahasa Indonesia namanya Pak Samidi, bener gak sih gue? Ya Pak Samidi. Halo Pak Samidi. Pak Samidi guru fisika. Salah. Pak Pardi. Pak Pardi, oh iya. Namanya guru bahasa Indonesia namanya Pak Pardi ya kalau nggak salah ya. Semoga masih sehat beliau ya. Amin. Kan dipanggil Indah. Saya diam aja. Indah pas gini. Inem. Hah, iya Pak. Dari situ semua temen SMP itu manggilnya Inem. Sedih banget kan, tapi justru itu kalau ada di jalan nih. Nem. Wah, SMP nih, teman SMP. Atau enggak Indah pasti SMP gitu. Itu satu versi, ada versi lain. Masa? Ada Oh iya, lain. tuh tunggu dulu ngomongin pertemanan kita nih Om. Kenapa aku deket banget sama dia? Padahal udah bertahun-tahun karena satu, rumah dia tuh dulu base campnya kita SMP. Oh iya. Karena rumah dia di Pangkalan Jati. Pangkalan Jati ya. Nah itu, terus yang kedua kita satu tanggal lahir. Kan ditemukan oleh takdir ya kan 18 November nih. Akhirnya setiap tahun tanpa terputus ya. Kita selalu saling ngucapin selamat ulang tahun walaupun dia nggak lagi ngapain segala macam, happy birthday ya karena kita tahu ulang tahun kita. Itu terus apalagi ya? Kita sama-sama ini ya, seni dipersatukan oleh musik. Dulu ada yang unik waktu aku masih baru masuk SMP 135. Aku kan dulu anak daerah ya karena kan keliling-keliling kota ikut bapakku. Jadi itu SMP 135 itu adalah sekolah pertama aku di Jakarta. Gitu. Terus perkenalan pertama dari SMP itu yang bikin aku orangnya agak lumayan dikenal di angkatan aku karena aku suka nyanyi. Jadi pertama kali memperkenalkan diri di dalam kelas itu, tolong siapa yang perkenalkan diri kamu? Saya selalu volunteer. Saya. Gitu loh. Itu jadi buat teman-teman ya, udah pada biasa kalau misalnya sampai akhirnya apa yang mau kamu tunjukin? Akhirnya aku nyanyi lah. Dulu zamannya kita angkatan 96 itu adalah lagu Goodbye. Iya. Jadi guru-guru ini banyak sayang sama dia ini ya, karena dia pinter nyanyi, talented ya kan, puisinya bagus. Jadi dutanya sekolah lah, jadi yang baik Padahal lah. aku orangnya frontal banget. Jadi kalau nggak suka tuh berantem. Tomboy taekwondo, jangan salah taekwondo. Ikutnya olahraga basket, pernah jadi kapten basket perempuannya di 135. Karena apa? Bukan karena jago. Karena suka berantem. Jadi kalau ada yang nyurangin sekolah, aku yang maju. Ini kita udah ketemu yang kedua nih ya, alumni yang apa tadi tomboy ya. Yang pertama kakak kita Mbak Dewi yang di Prancis. Ada Mbak juga Dewi. ya. Halo Mbak Dewi, salam tomboy. Boleh kirim tiket dong sini. Mbak Dewi tuh dulu nonjok orang sampai pingsan loh temennya. Kalau satu angkatan mungkin kita bisa jadi grup ya taekwondo. Nantilah kita sering beruruan ya, gitu kan. Terus lagi masa SMP dulu tuh ada nggak prestasinya selain tadi yang sebutan nyanyi itu kan keseharian ya. Nah terus kita punya band. Masnya juga. Jadi aku sama Boy tuh temen band, dia megang apa? Megang listrik ya. Megang listrik. Oh megang listrik. Dia megang suling ya. Bass ya. Bass. Aku nyanyi lah biasa. Sampai SMA pun kita masih kontak-kontakan untuk butuh penyanyi apa segala macam itu. Terus
Kalau aku sih sering dikirim ke lomba-lomba baca puisi, nyanyi. Makanya aku tuh apapun tingkah aku di SMP 135 saat itu ya, buat guru-guru mohon maaf nih ya. Apapun tingkah laku aku selalu dimaafkan. Karena selalu bawa piala ke sekolah. Alhamdulillah, makanya semoga guru-guru masih inget ya. Ini membawa nama baik sekolah. Alhamdulillah. Ya. 135. Iya. Gitu kan. Terus kalau dari Mas Mintoro ada? Saya dengar dulu jadi apa sih di Paskibra ikut Paskibra, ya? ikut Paskibra ya. Jadi kebetulan 96 ini lumayan antusiasnya ya, peserta Paskibra. Dulu waktu pertama daftar itu hampir 100 orang lebih daftar Paskibra. Saya termasuk salah satunya. Nah, seiring berjalannya waktu, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, seleksi abadi deh tuh ya kan, seleksi alam bener deh tuh. Mulai putus sedikit-sedikit ya. Jadi yang fokus mungkin tinggal 30-an orang gitu. Jadi 30 orang ini alhamdulillah saya jadi wakilnya. Jadi komandan Paskibranya lah gitu. Nah, di tahun tahun ketiga di kelas 3 itu kita ada lomba. Tahun ketiga atau tahun kedua ya? Saya koreksi nanti alumni kalau ada yang inget. Tahun ketiga atau tahun kedua kita ada lomba di Asavia, lomba Paskibra. Kita berhasil menyabet gelar juara tapi hanya juara 2. Musuh bebuyutan 109. Itu kita harus akui lah. 109 itu yang di Kodam. Ya, di Kodam betul ya, sekolah unggulan pada zamannya ya. Tapi itu udah luar biasa lah, kita bawa nama baik ya. Artinya dapat penghargaan juga walaupun juara 2. Tahun itu pun kan? Angkatan kita berprestasi ya. Berprestasi. Jadi di Asavia itu waktu itu kayak pekan olahraga antar sekolah. Oh, kita juaranya juga suka juara umum. situ. Waktu itu kita juara umum, 96 juara umum. Pingpong iya, wah segala macam basket semuanya. Jadi ya lumayan. Cuman Paskibranya juara 2. Masih ingat nggak tuh Mas yang dulu pingpong siapa gitu? Biar Pingpong best friend saya tadi. Si Rifai, Dede, dia yang menggendol juara satunya. Nanti bolehlah kita tampilkan ya. Oh, boleh. Bisa ada yang mau kenal lagi dengan Mas Rifai gitu kan? Iya, boleh. Tapi boleh nggak sih Om? Aku mau nyapa dulu dong. Ada satu guru yang itu deket banget sama aku dulu. Itu namanya Pak Joko, guru seni rupa. Silakan. Pak Joko, ya Allah. Karena apa? Aku boleh cerita sedikit nggak sih? Karena aku kan hobi banget ngelukis. Jadi hobi banget ngelukis sampai aku pernah diajak lomba lukis di Museum Fathahillah sama Pak Joko. Nah, kan beliau itu hobinya gambar orang kan ya. Jadi kan punya gambar wajah ya. Gambar wajah ya, dan aku diajarin beliau sampai ada dulu kelas paling ujung ya. Ya, istilahnya kayak workshopnya dia gitu. Dan aku sering banget hari Sabtu Minggu datang ke tempatnya untuk belajar painting segala macam tuh. Sampai datang ke showroomnya dia juga yang di Pondok Kelapa. Pak Joko semoga sehat-sehat ya. Masih inget nggak Pak? Ya. Kita pernah bersama Pak. Lomba loh Pak. Saya juga lupa itu menang apa enggak. Saya lupa ya Pak kalau lukis. Pak Joko anaknya nih Pak. Pak Joko aku anakmu Pak. Ya, ada lagi yang misalnya dari itu mungkin Mas ke guru-guru. Udah kalau guru sih saya punya dosa satu buat guru-guru. Ini pengakuan dosa. Emang satu doang? Ya kan itu. lu bilang 5. Enggak. Jadi yang namanya anak SMP jati diri masih bandel-bandelnya. Dulu waktu kelas 2. Jadi kelas 2, 26, ruangannya deket toilet di belakang. Nggak tahu sekarang posisinya masih sama nggak tuh ya, deket toilet, warung belakang tuh. Kalau lagi jamnya kita males pelajaran, kita istilahnya cabut ya, madol gitu. Jadi zaman dulu madol nggak ada yang tahu boy. Nah cabutnya ini biar nggak ketahuan jauh-jauh, terus pelajaran selanjutnya kita masih bisa ikut. Dari kamar mandi kita naik ke plafon. Nah naik plafon dari kamar mandi kita jalan, karena kamar mandi kita gerah kan, kita jalan sampai ke yang biasa kalau Paskibra mau keluar tuh mau upacara dari gang situ sampai di ujung situ di ruangannya olahraga Pak Tri kalau nggak salah tuh. Nah, kelasnya kelas 21 kelasnya. Inem apa? Iya, boleh. Saya ke atas tuh. Nah, kebetulan slip kakinya. Jadi jebol itu Ethernet atau plafonnya itu, kakinya nongol, dia teriak kaki. Nah, sepatunya kebetulan waktu itu anak bandel juga ya gitu. Sepatunya dipilok-pilok. Nah, yang sepatunya dipilok di sekolah itu nggak cuma satu, ada beberapa. Nah, yang kena ini justru bukan saya. Yang dipanggil guru BP, dipanggil kepala sekolah, justru oknum ya, atau salah satu teman kita lah, sekarang sudah almarhum, saya minta maaf. Tapi saya sudah pengakuan dosa ke yang bersangkutan, namanya Ruli Indra Gartika, rest in peace brother.
untuk guru-guru ataupun teman-teman 96, sayalah pelakunya kaki jebol di 21. Pengakuan dosa. Itu kenangan. Ngomongin fashion tadi, ngomongin sepatu di pilok-pilok itu zaman angkatan kita itu udah paling hits kalau ngeliat anak gaul tahun 96 ya. 96 SMP paling gaul baju gombrong. Ya nggak sih, kalau cewek rok pendek, kaos kaki panjang, sepatu rok kaki Converse panjang, All betul, Star. betul, betul. Yang nggak punya All Star di tip X tuh ditulis kan namanya ada ada North Star ya. Kita tip X tuh ganti tulisan All Star. Ya nggak sih, gitu nggak sih ngalamin gitu kan? Kalau cowok celananya sedengkul, makin dibungkuk-bungkukin badan semakin keren. Padahal aduh itu apa ya kata dia. Ya itu sih paling ya kalau yang guru yang banyak sih sebenarnya dekat dengan guru tapi justru setelah selesai dari 135. Betul. Pada saat kita mengalaminya kita ngerasakan takut sama guru. Ya apa segen ya. Cuman pada saat angkatan aku sendiri tuh aku ngerasa bahwa kita tuh angkatan yang berani untuk ngomong sama guru segala macam tuh berani gitu. Kalau aku pribadi ya Om ya, jadi tuh ngerasa bahwa di tahun itu tuh merasa bahwa harus berani ngomong sama guru karena apa? Ya itu dia tadi aku pegang karena apapun yang saya lakukan tukang berantem. Tapi nggak pernah diomelin. Kalau dipanggil sampai BP cuman sampai dinasehatin, kamu kenapa lagi berantem? Tapi nggak diapa-apain karena itu dia. Saya kan besok lomba nyanyi, saya kan besok lomba baca puisi. Dan alhamdulillahnya itu bawa piala gitu kan. Jadi ya oke lah, nggak apa-apa nih bikin ulah. Berantemnya pun lucu karena saya tuh di kelas itu nggak bisa diem. Sampai guru tuh bilang, Indah kamu bisa nggak diem 20 menit aja. Akhirnya buat keribut, akhirnya tuh cuman dimarah-marahin kayak gitu, terus berantem sama temen cowok segala macam kayak gitu-gitu. Iya, semacam anak emas gitu kali ya. Tapi kalau saya mungkin mengatakannya pahlawan lah ya, pahlawan gitu. Pahlawan. Karena membawa nama baik Membawa harum sekolah, nama kan. sekolah. Antara pahlawan sama sotoy beda tipis ya. Jadi kayak ya udah nggak ada yang mau nih, ya udah nih saya nih gitu kan. Iya. Demikian tadi ya keseruannya kawan kita dari 96 ini ya, masa-masa SMP-nya dulu. Lalu nanti kita akan mendengarkan cerita dari selanjutnya mengenai kegiatan setelah sekolah. Mau tahu kelanjutannya? Kita tunggu pesan-pesan berikut. Kembali bersama Dudi, Mas Boy dan Mbak Ani, Mbak Indah. Bisa diceritakan Mas setelah masa lepas dari SMP? Gitu Saya dulu kan? nih. Lulus SMP, SMA tentunya. Pilihannya sebenarnya STM tapi Tuhan takdirkan lain, saya harus SMA. Akhirnya SMA di Angkasa Halim. Dari 135 ada di atas 10 orang sih, tapi yang paling deket yang satu kelas ada namanya almarhum Edwin Nurdwiyoso, sekarang rest in peace juga brother. Sakit kemarin, jadi cukup sedih juga. Teman SMA, teman SMP sekelas juga. SMA Angkasa, kemudian kuliah di Bandung, perhotelan. Cukup terkenal katanya sih, NHI, Nongkrong Harapan Imah. Oh sorry, bukan. National Hotel Institute atau STP Bandung. Sekarang namanya justru berubah lagi. Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung NHI karena pakai nama yang lama itu. Gitu, udah. Gantian. Kerjaan enggak? Ntar. Setelah lepas SMP masuk ke SMA, saya ke SMA 54. Di situ semua titik tolak di mana pekerjaan saya yang sekarang gitu loh, karena saya habis dari SMA lanjutnya ke Stikom Interstudi di Jakarta. Ya. Terus pada saat kenapa saya memutuskan untuk menekuni profesi saya yang sekarang, nanti ada hubungannya dari SMP. Jadi kelanjutannya begini, tapi yang saya sedihkan adalah saya belum berkontribusi, tapi nanti kita bahas ya. Iya. Ada teman satu SMP yang satu SMA nggak? Boy, bisa kamu wakilin nggak pertanyaan itu ya? Temennya siapa ya? Mohon maaf teman-teman, siapa ya? Kayaknya nggak ada deh. Atau 5, aku lupa. Ya udah. Nggak tahu. Kayaknya nggak ada. Kalau dia yang lupa, maafin hilafnya. Ya kalau mohon maaf ya pemirsa, saya suka kayak lupa gitu loh, suka kadang-kadang
kayak Nemo lupa hilang ingatan. Selepas dari tadi perguruan tinggi, kuliah, terus lanjut ke mana? Ke boy, tweet dulu. Ya, gue menang. Benar, silakan. Oke. Karena udah nggak tahan nih. Jadi kenapa ada ini di sini, ini di sini. Jadi ya kan. Oh, ini Jadi- punya Oh, lu bukan, nih. beli. Kirain properti. Jadi gini ya, Om. Kenapa saya begitu Still TV menghubungi saya tuh kayak ya Allah, akhirnya dibukakan pintu silaturahmi sama SMP. Karena satu gini, saya merasa bahwa pekerjaan saya sekarang itu bisa membawa nama beberapa sekolah. Justru beberapa sekolah nih, bukan cuma satu sekolah doang aja. Kemudian sampai membawa nama besar satu tim itu ke dunia internasional. Tapi yang saya sedihkan, kenapa ya? Kok saya nggak ingat sama SMP saya? Karena kamu nggak ngingetin. Alumni murtad. Maafkan Tat ya. Jadi sekarang profesi saya adalah profesional untuk cheerleading coach dan aku udah punya cheerleading company di Indonesia. Namanya di A-Team Cheerleading Company Indonesia. Itu ada di Jakarta, ada di Jogja, Bali, Surabaya, Bandung. Apa lagi ya? Ayo dong, Medan. Ya, pokoknya hampir seluruh wilayah wilayah besar Indonesia ya. yang ada kota besar yang ada cheerleadernya biasanya itu. Nah, itu untuk prestasinya alhamdulillah sudah bisa membawa beberapa piala internasional dalam negeri sampai luar negeri, bawa nama Indonesia, alhamdulillahnya gitu. Itu awal-awal bisa ke cheerleader itu gimana tuh, Mbak? Pertanyaannya bagus sekali. Itu yang saya inginkan pertanyaannya, karena dari mana asalnya? Sebenarnya ada hubungan dengan SMP 135 walaupun SMP 135 tidak punya cheerleader. Mungkin pernah punya karena dulu tuh waktu perpisahan. Ingat nggak sih perpisahan angkatan 96 di Bogor? Salah ya? Puncak. Ya Bogor puncak. Bener. Oke, di Bogor nih. Itu adalah nyanyi dong, biasalah penyanyi kan. Lo ngapain ya? Ngeband. Oh, ngeband lo. Nah, akhirnya ada nih adik kelas. Kan adik kelas persembahan dari kelas 2, cheerleader. Kayak gini, emang cheerleader begitu ya? Pada saat itu aku belum tahu cheerleader itu apaan gitu loh. Oh, ekstrakurikuler kita ada cheerleader, tapi kok kayak gini gitu kan. Udahlah, oke, lupakan. Masuklah SMA, ternyata SMA saya tuh terkenal cheerleadernya. Oke, akhirnya SMA 54 tuh terkenal banget cheerleadernya. Akhirnya udahlah, sampailah udah dengan kesotoyan saya tadi lagi ya. Jadi volunteer, oh saya bisa gitu kan. Akhirnya jadilah kapten. Sampai kelas 2 SMA tuh aku udah jadi pelatih di timku sendiri. Nah, udah akhirnya hubungannya adalah pada saat itu saya penasaran, emang cheerleader itu kayak gitu ya? Akhirnya belajarlah di SMA. Sampai setelah selesai SMA, oh juara nih SMA saya. Tapi sudahlah. Sampai akhirnya saya udah nggak cheerleader lagi kan. Sampai akhirnya dihubungin lagi untuk melatih SMA tersebut sampai jadi juara nasional. Nah, sampai juara nasional akhirnya saya punya alhamdulillah dikenal ya kan, jadinya oh sama coach ini nih bisa menang juara segala macam. Padahal kan sebenarnya tergantung timnya juga kan. Akhirnya udah dari situ saya masuk dunia industri yang bener-bener pengen menang tadinya. Semuanya ikut satu pasti menang, dan alhamdulillah misal bawa 3 tim ke kejuaraan 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 semua juara. Akhirnya alhamdulillah mungkin di jalannya. Jadi akhirnya bikinlah satu kampanye kecil berkat kesotoyan kan. 6 tim ya, dibikin yang bagus segala macam. Alhamdulillah akhirnya 10 tim punya. Nggak kuat nih ngajar sendiri. Akhirnya hire asisten-asisten yang saya lahirkan dari anak-anak muridnya sendiri, bantuin dan segala macam. Akhirnya berkembang sampai akhirnya 8 tahun kemudian itu ada satu stasiun TV dan artis yang meng-hire saya untuk jadi koreografer cheerleader pertama yang masuk TV. Nah, dari situ ada beberapa artis ya. Jadi 8 tahun setelah saya berkarir tanpa sengaja, akhirnya saya menetapkan bahwa oh, ini benar-benar dunia profesional, dan orang mungkin menganggap bahwa cheerleader itu apaan gitu kan, yang dunia apa sih, industri itu adalah industri besar loh di Indonesia. Yang istilahnya di mana pekerjaan saya itu adalah mengajar, punya klub cheerleader sampai ke event organizer-nya, membuat event-event cheerleader di Indonesia, di seluruh Indonesia. Kemudian juga ada industri pakaiannya, merchandise-nya, sampai kejuaraan internasional juga kita pegang untuk pengiriman tim-timnya gitu loh.
cheerleader itu sebetulnya basicnya tuh realnya apa ya? Dia seni atau olahraga ya? Ya itu sebenarnya masih kontroversi di dunia cheerleader itu sendiri. Kalau misalnya pure olahraga, dia pasti akan ada di PON kan ya. Tapi ya makanya itu sedang kita diskusikan sesama komunitas cheerleader di Indonesia, baiknya seperti apa. Sebenarnya kita mengakui bahwa cheerleading is a sport gitu loh. Cheerleader is sport, tapi di company aku pribadi itu aku combine antara sport dan entertainment. Makanya kita banyak kerja sama TV, sama iklan atau sama dunia hiburan gitu. Berarti tadi Mbak Indah ini bersama kawan-kawan klubnya atau apanya itu sebagai perintis ya, yang masuk ke televisi itu pertama kali sebut ya? Jadi sebenarnya kalau untuk mungkin bisa dibilang adalah pionir memasukkan dunia cheerleader ke dunia industri. Iya, seperti itu. Gitu. Ini tadi juga saya lihat Ada apa dia? Oh ini, saya pikir udah ke dia nih temanya. ada Asia juga ya? Oh iya, kejuaraan kita Asia sampai ya? Asia Tenggara juara 1 untuk level 6 all girls. Luar biasa. Alhamdulillah. Nanti semoga SMP saya tercinta 135 bisa punya tim cheerleader yang memang kita bisa bentuk dari awal lagi, semoga ya. Gitu. Kemudian juga ada, enggak lihat ini. Nah, Apa itu? boleh dibaca ya, rekor Indonesia. Ini juga rekor pertama di Indonesia. Piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia. Tahun 2008. Tahun 2008 tuh ya. Oke, Luar 2008. biasa emang, Mbak Indah. Piramid manusia dengan jumlah terbanyak. Banyak dan tertinggi. Berapa orang? Kalau orangnya tuh 300. 300 orang. Ya, Tingginya? itu aku datengin dari Jakarta, Jogja. Oh, Jakarta Jogja doang aja. Waktu itu aku belum punya Surabaya. Jadi Jakarta Jogja cheerleadersnya aku undang semuanya untuk bikin ini yang bener-bener jago-jago banget. Tinggi berapa tuh? Sebenarnya kita hitungannya adalah ada 4 manusia piramid ke atas ya, Oh, layer ya, okay. layer di shoulder itu tapi kan nggak semudah itu. Zaman itu Ya, tahun ya. 2008 pemirsa ya, bukan sekarang. Kalau sekarang mungkin saya bisa membuat itu lebih slim ya dengan apa namanya dengan teknik yang sekarang ya. Cuman kalau tahun 2008 itu adalah Indonesia tuh masih yang cheerleader apaan sih gitu kan ya. Jadi benar-benar yang saya ngumpulin 300 orang buat ini doang. Padahal kalau sekarang mungkin dengan 40 orang saya bisa. Gitu loh. Jadi tapi itu rezeki ya. Dari mana lagi? Dari SMP 135. Dari mana lagi? Kalau nggak karena ngeliat adik-adik saya cheerleader itu apa, Dek? Kamu bikin apa sih, Dek? Ya kan? Jadinya itulah. Semua ada jalannya nggak? Iya. Jadi adik-adik yang juga ikut nonton tahu ya kira-kira cheerleader itu bisa dimasukkan ke dalam seni atau olahraga itu kan. Dan yang berminat nanti bisa hubungin ini loh mbaknya nih, Mbak Indah ya, siap. Ya, siap Saya kalau di dunia cheers dikenalnya dengan Coach Annie. Coach Coba Annie. Om, Coach Annie. Coach Annie. Oh yes, oh iya, semuanya coba Coach Annie, tepuk tangan dulu. Coach Annie. Ya ampun, mohon maaf ya. Luar biasa ya. Mas Buntoro gimana nih Mas pengalamannya setelah masa kuliah kemudian kegiatan sampai saat ini? Sebenarnya kalau kegiatan setelah kuliah tidak semenarik Coach Annie ya. Enggak juga. Jadi saya lebih banyak berhubungan dengan manusia tapi di lain sisi. Kalau Coach Annie lebih banyak memberikan manfaat untuk orang banyak Insya dengan Allah, ilmunya. insya Kalau saya justru memberikan pelayanan yang banyak kepada teman-teman ini. Saya kebetulan kuliah di perhotelan tadi saya bilang. Saya lebih banyak di pariwisata. Jadi begitu lulus nih Om 6 saya langsung mental ke Kalimantan. Saya di sana megang Samboja Lodge. Ini lodge atau penginapan yang ada di tengah hutan. Tentunya hutan buatan ya. Khusus untuk bukan penangkaran istilahnya. Tempat transitnya orang hutan Borneo. Jadi ada sebuah yayasan, boleh sebut merek nggak? Sebut saja yayasan itu gitu. Jadi dia benar-benar untuk melindungi orang hutan. Saya di sana sebenarnya sudah sesuai dengan track kuliah nih, tapi karena ada satu dan lain hal yang membuat saya kurang sreg, saya mundur, saya resign dari sana. Nah ternyata disitulah panggilan saya dimulai gitu. Saya punya sedikit ilmu tentang pariwisata, saya punya sedikit ilmu tentang alam, ada lowongan penyiar radio di Jakarta. Radionya sekarang sudah almarhum, namanya Green Radio, ada di Hutan Kayu. Dengan tagline-nya 89,2 di Eco Lifestyle of Jakarta. Coba dong contohin dong. 89.2 FM Green Radio di Eco Lifestyle of Jakarta. Ya. Bangga aku punya teman kamu.
Jadi radionya sudah tidak ada, berdiri di 2008 kalau saya nggak salah. Kemarin selesai bubar itu di 2015 kalau saya nggak salah. Koreksi kalau saya salah. Jadi dengan sedemikian waktu saya siaran, diterima jadi penyiar, saya mulai on air, kemudian off air, akhirnya saya benar-benar terjun di suatu industri tapi jadi part yang lain. Kalau ini industri entertainment, saya entertainment tapi saya di belakang layar. Ternyata lingkungan itu banyak ya tantangannya gitu. Lingkungan hidup, banyak orang jarah, banyak orang buang sampah sembarangan, banyak yang nggak bener deh. Nah, kita akhirnya mencoba menjadi radio ya satu-satunya yang peduli terhadap lingkungan, yang benar-benar ayo gini loh mengedukasi gini-gini. Nah, sampai akhirnya kita benar-benar take action di salah satu kaki Gunung Gede Pangrango, tepatnya di Pacet, Sarongge. Kita bikin di sana, ayo yang jarah hutan turun, kita masuk di sana, kita berikan insentif sampai akhirnya saya terjun benar-benar jadi aktivis lingkungan. Nah, gitu. itu hebat loh, ya nggak sih? Enggak. Karena nggak semua orang punya gift kayak gitu. Enggak juga sih. Berbakti ya. Kecebur. Sama lagi juga kecebur kan. Ya gitu, sampai akhirnya sekarang saya masih berkutat di lingkungan teman-teman di aktivis lingkungan hidup gitu sih. Ya. Makanya kamu hidup banget ya. Ya, inilah Steeler ya. Dari angkatan 96 yang keduanya sukses, yang satu masnya sukses melayani, yang satu sukses menghibur gitu kan, menghibur masyarakat. Seperti itu. Masih ada yang mau ditambahkan Mas kegiatan untuk saat ini dengan Mbaknya juga nanti? Saat ini ada kegiatan tantangannya besar sebenarnya Om. Jadi ini saya membantu teman-teman yang saat ini aktif di kampanye sebenarnya bukan anti rokok ya, anti tembakau gitu. Sebenarnya tembakau ini yang harus dikendalikan peredarannya karena tembakau ini mengandung zat nikotin gitu ya. Jadi saya sekarang membantu teman-teman yang aktif kampanye di anti tembakau, pengendalian tembakau lebih tepatnya. Ini sangat berat gitu ya karena industri rokok besar gitu, lawannya besar. Tapi sebenarnya bukan disasar bahwa lu nggak boleh ngerokok atau lu nggak usah ngerokok, enggak. Kita mencegah jumlah perokok bertambah. Siapa yang harus kita ajak anak-anak atau anak-anak muda usia ya SMP atau SD jangan menjadi perokok pengganti. Kalau menjadi perokok pengganti membesarkan industri, nanti industri nggak tutup kalian. Tapi boleh nggak sih lu kasih tipsnya? Apa karena gue inget banget zaman SMP kan, jangan bohong gitu kan. Jangan bohong kamu boy. Kamu boleh bohong sama pemirsa Steelers tapi tidak bisa bohong dengan saya karena dia Badung. Kan lu suka cabut. Perokok berat. Nah, bagaimana tipsnya tuh? Gue perokok berat sampai begitu di dunia kerja kemarin ya, masih di radio, sehari 2 bungkus. Ya. Jadi di tahun 2014 saya memutuskan untuk berhenti merokok. Salah satunya karena sudah punya anak dan anak saya ini nggak mau dipeluk tuh. Karena bawa rokok. Itu salah satunya. Kemudian ada motivasi lain yaitu ya berumah tangga. Kemudian akan lebih sehat juga. Sama irit ya? Ngirit, betul. Jadi sebenarnya itu motivasi utama. Jadi kalau orang bilang susah berhenti ngerokok, sebenarnya niat. Kalau niat dan ditambah motivasi lain bisa berhenti. Saya alhamdulillah sudah berhenti merokok hampir 6 tahun berarti sekarang ya. Hebat ya kamu ya. Alhamdulillah. Kan aku tahu kamu dulu gimana ya. Iya. Dulu kurus kecil, sekarang alhamdulillah berisi. Jadi nggak merokok ya sekarang ya? Sudah tidak merokok. Sama dengan saya. Iya, sekarang tidak merokok ya. Saya tidak merokok, tidak ngopi, tidak kaya-kaya. Iya. Jangan sampai dong, bercanda pasti kan, bercanda kan. Ya itu buat yang merokok kalau memang bisa di stop ya, gitu kan. Gimana dengan Mbak, ada yang mau ditambahin juga? Kalau Mbak, aku kayaknya ingin memberikan suatu pengalaman ya, karena mungkin hidup di dunia industri aku tuh easy money ya. Dalam arti kata kita punya nama besar, siapa sih yang nggak kenal
di dunia lingkungan aku ya. Jadi siapa sih yang nggak kenal Coach Eni di A-Team di Indonesia, bla bla bla, TV apa segala macam. Tapi as we know sekarang itu kan dunia sedang berduka dengan pandemi kan. Nah sebenarnya adalah tipsnya adalah yang jelas 1,5 tahun ini dunia aku berhenti. Dunia cheerleader saya tuh berhenti, klub saya tutup. Asisten saya banyak yang nganggur, kemudian hidup saya pun berubah 180 derajat dari yang biasanya tiap hari saya ngajar di klub, kemudian panggilan syuting itu bisa hampir seminggu, bisa sampai full, sehari bisa sampai 2-3 kali performance, show apa semua, istilahnya nol banget dah. Di sini adalah bagaimana kita harus berputar otak, bahwa kehidupan itu bukan hanya satu pekerjaan aja. Jadi banyak pekerjaan yang bisa kita olah kalau kita kreatif dan berpikir kita mau akan jadi seperti apa. Karena saat saya membentuk company ini, saya baru dikenal 8 tahun. Dari tahun 99 saya 2000 saya bikin company ala kadarnya. Saya baru dikenal itu tahun 2008. Ya mungkin baru terkenalnya ya. Sepanjang waktu berjalan mungkin ada beberapa proses. Di sini akhirnya setelah 1 tahun lebih selama pandemi ini company saya close seluruh Indonesia ya. Bayangin berapa ribu orang yang terhenti kegiatannya dan berapa ratus orang pekerja saya di company saya berhenti, berpenghasilan segala macam. Sampai saya pribadi pun seperti itu. Akhirnya bagaimana saya bisa tetap bertahan nih di masa pandemi ini adalah salah satunya adalah saya akhirnya membuka catering, membuka outlet tahu, dan hidup di dunia kuliner industri yang baru saya jajaki. Dan saya berpikir gini, nggak gampang ya ternyata bikin sesuatu yang belum terkenal. Jadi aku tuh pengen memotivasi untuk siapapun yang nonton Steel TV ini, bahwa apapun pekerjaan kalian, kalau memang ditekuni dan benar-benar konsisten, itu pasti akan sukses. Tapi sesukses-suksesnya pun dengan keadaan pandemi kayak sekarang begini, itu semuanya, apalagi dunia industri sport dan entertainment itu hampir rata-rata belum aktif kembali ya. Dan selama bertahan selama belum buka klub dan pekerjaan yang balik seperti biasanya, itu saya buka catering sebenarnya udah 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, tapi memang karena fokusnya adalah dunia cheerleader dan banyak pekerjaan juga, akhirnya side job itu dunia kuliner. Sekarang ternyata dunia cheersnya side job, sekarang industri kulinernya jadi primary job yang harus ditekunin. Untuk membuat suatu kuliner baru itu susahnya luar biasa. Sama seperti saya membuat company saya itu benar-benar harus berjuang bertahun-tahun untuk bisa terkenal. Nah ini kuliner saya tuh istilahnya masih belum dikenal, tapi udah saya semangatinnya kayak lomba cheerleader ya, bisa menang ya, pasti kamu bisa terkenal nih gitu. Apa sih produknya, apa sih? Ada Pak, Bapak nggak pernah beli ya Pak? Belum. Ada kan di GoFood gitu Pak. Ada ya, oke. Ya jadi buka catering, online food, sama tahu outlet. Ada namanya tahu mau. Tahu mau. Betul. Itu tahu ya? Tahu. Cobain Tahu. Tenang. Namanya ini kan promo harus besar-besaran ya. Biar jadi di A-Team Cheerleading Company, jadi Steel TV ntar keren banget. Oke. Saya panggilkan ya bawa asisten. Nih ikut saya udah 13 tahun apa 14 tahun ya. Sekarang ini ada beberapa produk boleh taruh di sini. Masa terima kasih, ntar honor saya kasih ya. Terima kasih. Nah, ini sengaja dibawain buat Steelers walaupun nggak kebagian tapi cukup merasakannya. Nah, diwakilin. Pertama tuh adalah Nyams Kitchen. Tetap ya. Tahu dong. Nyams Kitchen. Brandnya. Ada artinya Nyams Kitchen tuh. Ada dong. Huruf apa? Eni. Di A-Team ada apanya? Iya. A-nya juga. Nggak ada huruf I-nya ya. Inem gitu. Nggak ada. Inem Kitchen. Nyams Bagus Kitchen. juga. Nah, kalau Nyams Kitchen ini untuk online food udah ada di GoFood gitu ya. Bisa di search. Itu udah 3 tahun sebenarnya. Nah, ini ada beberapa produknya. Ada macam-macam. Nanti mungkin bisa dicicipi bersama. Bisa dijelasin dulu satu-satu kali Mbak. Ini kalau jadi saya kulinernya itu ada makanan rumahan di online foodnya tersebut, kemudian ada akhirnya wah rame ya online foodnya, otak bisnis mikir dong ya apa ya gitu, bikin apa dulu ya, bikinlah cookies, Nyams cookies ya.
Nyams Cookies. Jadi packagingnya pun beda ya Om, tetap ya marketing. Iya, 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 marketing. Jadi packaging harus berbeda supaya kita dilihat gitu. Nah, Supaya marketingnya Unik, oke, unik. ya. ini untuk yang kulinernya. Tapi sekarang aku bikin jajanan namanya tahu-tahu mau, dan ini ada tahu walik. Nih ada sejarahnya juga ini. Nah ini ya, nanti bisa dicobain ya Om ya. Tuh, ini ada tahu pentol dan tahu walik. Oh iya, mau ya. Nanti datangnya ke outlet saya, nanti ada liputannya di Steel TV. Kasih lihat. Tuh. Waduh. Nih, rasanya guys, kriuk di luar, lembut di dalam. Iya. Wow. Nanti saya wakilin cobanya ya. Nah, ya. Jadi buat teman-teman semuanya, mungkin yang nonton ya boleh memotivasi Om, karena saya tuh orangnya butuh motivasi dan suka memotivasi. Jadi buat teman-teman semuanya maupun senior-senior saya ataupun adik-adik yang ada di 135 yang mungkin dalam masa pandemi ini harus berjuang hidup, jangan pernah patah semangat karena pintu kesuksesan itu selalu terbuka, tinggal kita aja milih pintu mana yang cocok buat kita. Itu. Inspiratif. Oke. Leader, ya, bos kuliner, Belum motivator dong. juga. Motivator. Luar biasa. Luar biasa. Asik sekali ya, Steeler ngobrol dengan angkatan 96 ini ya. Jadi dua orang yang termasuk sukses di 96. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Gini, Mas, Mbak, mau kita tanyakan kira-kira kontribusi untuk sekolah SMP 135 saat ini sudah berkontribusi atau nanti akan berkontribusi seperti apa gitu? Monggo ladies first. Oh, oke, ya. Jadi kalau ditanya untuk apa yang ingin saya kontribusikan untuk sekolah SMP 135 saya, tentunya salah satu cita-cita saya adalah pengen SMP saya tuh dikenal dengan apa yang saya mampu ya, seperti dunia cheerleader. Pengennya begitu, pengennya kenapa sih nggak ada di kelas saya sendiri yang saya bisa ajak untuk kejuaraan nasional, internasional. Pengennya sih sebenarnya selama SMP saya membutuhkan tenaga, skill dan apapun yang dibutuhkan dari saya siap dihubungin pokoknya siap banget, nanti hubungin di sini ya. Ya kalau saya bicara kontribusi, mungkin kalau sekarang memberi kontribusi ke SMP apa ya, waktu mungkin bisa, tapi sangat sulit. Tapi kalau bicara kontribusi yang telah berlalu, menurut saya sudah cukup membantu SMP 135. Begitu lulus SMP sampai dengan kurang lebih 10 tahun setelahnya saya aktif membina Paskibra. Oh iya. Ya sempat menjadi pelatih, pembina, ya sampai pokoknya Pak Samidi sama Pak Sarwana bosen lah ngeliat saya. Hebat ya. Bukan nggak hebat, kegiatannya nggak ada waktu itu. Jadi bener-bener setiap minggu ada waktu, dekat juga dari sekolah, masih lah sampai sekarang. Jadi ya kalau sekarang cuma dengar-dengar aja, belum lihat lagi sekolahnya. Mohon maaf Bapak Ibu guru, belum sempat main lagi. Nanti kita ketemu. Kita datang ke sekolah ya. Mau dong. Oke. Mau dong. Tadi nyebutin Pak Sarwana itu termasuk guru yang pernah bawa aku lomba baca puisi di PMR dulu, aku ingat banget. Ya Allah, apa kabar Pak? Sudah almarhum kebetulan. Iya. Ya, Pak Sarwana itu. Sarwana sakit gula ya. Iya. Masih ada Pak Latif. Pak Latif. Masih ada Pak Joko. Pak Joko, ada Pak Martono. Pak Martono juga sudah Pak Martono almarhum. Oke. Bu Muriati masih ada, Bu Tobing masih ada, Bu Tri masih ada, Bu Tobing, Bu Rusti. Ya semuanya. Bu Marnis, ya semuanya Bu, Mbak. Kita ketemu lagi nanti. Insyaallah. Ada pesan-pesan Mas, Mbak, untuk adik-adik kelas yang saat ini masih aktif belajar? Oke, buat adik-adik kelasku, halo. Buat kalian yang masih belajar online di rumah, tetap semangat. Jangan pada saat gurunya nerangin, kalian main
handphone atau sibuk sendiri ya sayang ya, nanti nggak pinter dong. Terus buat kalian misalnya, oh ternyata tante ini, oh tante ya, ternyata tante ini pelatih cheerleader, oh ternyata ini segala macam, boleh kita ngobrol di Instagram, bisa di DM segala macam. Nanti aku kasih di sini di @any_a_team atau mau langsung ke Instagramnya company cheerleader aku di @tatcc_Indonesia. Terus buat bunda-bunda, promo dulu. Buat bunda-bunda Steel TV, yang ingin berbelanja tahu, silakan datang ke Kayu Ringin Outlet di Jalan Burangrang nomor 216 di Kayu Ringin. Dan buat nyam sekalian silakan hubungin online di Grab atau GoFood. Ya, kalau saran saya tetap tonton Steel TV, banyak informasi bermanfaat, pokoknya banyak yang menarik deh di sini. Terima kasih. Terima kasih. Ada saran Mas Boy sama Mbak Indah untuk Steel TV ini? Tetap semangat, tetap berproduksi. Tentunya adik-adik 135 harus lihat ini. Ini kan contoh nih, yang baik maupun contoh yang mungkin ada sedikit tidak baik dari tayangan ini, yang baik yang dicontoh. Tapi kalau kalian bisa lihat di sini atau ya menjadi motivasi. Iya, bisa jadi masukan. motivasi, bisa jadi pemacu semangat, bisa juga menjadi ajang silaturahmi atau temu kangen. Ya pokoknya do the best dah Steel TV. Mantap, lanjut terus. Terima kasih. Mbak Ani, ayo. Oh Mbak. Mbak Ani. Agak panjang dikit boleh ya, Boleh. ya. Karena satu, aku tuh salut banget. Jujur ya, karena aku orang entertain, aku tahu susahnya behind the scene, taunya susah proses editing, setting kamera, lighting, bla bla segala macam. Jadi I really appreciate untuk Steel TV dan orang-orang yang di belakang layarnya, sumpah luar biasa banget. Jadi bener, karena aku biasa bekerja untuk bantuin stasiun TV, untuk sinetron, film, apa segala macam ya. Sama persis sistem mereka bekerja, properti yang mereka pakai semuanya. Jadi ini aku pribadi mungkin nggak ada yang ngelihat segini dalamnya ya, karena aku dari industri yang sama, jadi aku melihat bahwa settingannya nih satu visi sama misi ya sama aku. Jadi sekarang sarannya adalah please kalau nggak di subscribe itu parah banget. Jadi nanti aku akan ngepromoin besar-besaran nih semua followers aku di Instagram. Ayo kita like and subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa setiap tayang harus ditonton dan ini harus sukses, harus sukses. Amin. Aku dukung apapun yang Steel TV ingin saya bantu, saya dukung. Saya siap selama ada waktu, saya selalu bersedia buat Steel TV. Demikian tadi Steeler ngobrol-ngobrol kita dengan angkatan 96, seru juga ya. Untuk seluruh alumni dan teman-teman yang menyaksikan acara ini dan mungkin ada request siapa yang akan ditampilkan menjadi narasumber, silakan menghubungi Steel TV. Jangan lupa untuk terus dukung Steel TV dengan cara subscribe, like, kalau bisa di komen dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update selanjutnya. Jangan lupa support Steel TV terus. Jangan lupa.